Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku dilebihkan atau diberi keutamaan atas para nabi itu dalam 6 perkara, dalam 6 hal. 6 hal ini ada pada diri Nabi, tapi tidak ada pada nabi-nabi terdahulu kala. Hanya untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama, u'titu jawami'al kalim. Aku diberi jawami'al kalim. Jawami'al kalim itu ngomongnya dikit tapi maknanya padat. Yang disampaikan singkat tapi dalam yang menerimanya. Termasuk Al-Quran itu. Al-Quran itu bahasanya singkat tapi bermakna yang sangat luas sekali. Makanya menafsiri Quran itu sampai kapanpun tidak pernah tamat kita kalau cuma menafsiri Quran. Saking luasnya ilmunya. Namun secara spesifik, Nabi itu memang punya kemampuan speaking. Wah, istilahnya tepat, berbicara. Kalau ibarat orang sekarang itu apa? Public speaking. Kemampuan berbicara di depan umumnya itu singkat, padat, dan penuh makna. Dan menggugah siapapun yang mendengarnya. Kalau kita kan enggak, ngomong panjang lebar, ngomong apa? Udah ceramah sejam setengah, tanya emak-emak, tadi penceramahnya ngomong apa? Apa ya tadi? Lewat bablas semua, Pak. Kadang-kadang kita untuk satu hadis butuh uraian yang sangat panjang. Untuk satu ayat butuh uraian yang sangat panjang. Tapi Nabi punya kemampuan berbicara singkat tapi kaya dengan makna dan mudah dipahami. Ini kelebihan Nabi kita. Kelebihan yang kedua, wa nusirtu birru'bi. Aku ditolong dengan ar-ru'bi. Jadi ini rasa takut yang ditanamkan ke hati musuh. Jadi Nabi itu nggak sangar, Pak. Bukan kumis kang baplak, bukan. Enggak matanya mendelik, tidak. Nabi itu nggak garang penampilannya, nggak sangar. Tapi kalau berhadapan dengan musuh di medan tempur, keder sendiri musuh itu. Gemetar musuh itu. Jadi kondisinya sedemikian rupa. Jadi Nabi itu punya kelebihan, siapapun musuh yang menghadapi beliau jadi gentar, jadi takut. Wa nusirtu birru'bi. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ru'bu itu. Rasa takut yang ditanamkan pada hati musuh. Walaupun beliau penampilannya tidak sangar. Makanya yang paling tepat kita hidup ini bukan ditakuti. Yang lebih tepat itu disegani. Jadi jangan ditakuti tapi disegani. Jangan ditakuti tapi disayangi. Iya. Kira-kira Ustaz Mukmin milih ditakuti apa disayangi kira-kira? Ya disayangin dong. Kalau orang sayang kan apa aja dikasih. Namanya orang sayang. Tapi kalau disegani juga belum tentu. Apalagi ditakuti. Takut depan kita, di belakang ngejek dia. Kemudian yang berikutnya, wa uhillat liyal ghanaim. Dan dihalalkan kepadaku ghanimah. Apa itu ghanimah? Rampasan perang. Tapi ingat Pak, ghanimah itu harta yang didapat dalam berperang, yang disebut dengan ghanimah, rampasan perang. Jangan punya tetangga kita sebut ghanimah, enggak boleh lah. Nanti mangga tetangga diambil, enggak izin. Ngapa Pak ghanimah misalnya? Enggak boleh, itu namanya maling. Selanjutnya yang keempat, wa ju'ilat liyal arda tahuran wa masjidan.
dan dijadikan untuk ke semua bumi ini, kata Nabi, tahuran, suci, digunakan alat untuk bersuci, wa masjidan, dan tempat untuk sujud. Jadi kalau enggak ada air, tanah bisa kita gunakan untuk bersuci. Wajhul ard, permukaan bumi ini bisa kita gunakan untuk bersuci, tayamum dan lain sebagainya. Dan juga digunakan untuk masjid. Hanya Nabi yang dikasih kebolehan semua tempat di muka bumi ini boleh sholat. Ini kelebihan umat Islam. Kita bisa sholat di mana saja, kecuali di toilet jangan ya, kecuali di jamban. Bisa sholat di mana saja, di kebun bisa, di pantai bisa, di halaman bisa, di jalan pun boleh, asal tutup dulu jalannya. Kalau nggak ditutup, tabrak truk nanti kita. Di mana saja boleh kita sholat. Hanya saja selama ada masjid, maka diutamakan sholatnya ke masjid. Selama ada air, maka bersucinya pakai air, jangan pakai tanah. Selanjutnya, wa ursiltu ilal khalqi kafah, dan aku, kata Nabi, diutus untuk semua makhluk Allah. Subhanallah, ini keren Pak. Bukan hanya untuk satu kaum, untuk semua makhluk, manusia maupun jin, semua makhluk, termasuk untuk hewan-hewan juga. Jadi kalau Nabi terdahulu kala itu kan diutus untuk kaumnya saja, untuk bangsanya saja, untuk sukunya saja misalnya. Nah khusus Nabi kita diutus untuk semua umat manusia tanpa terkecuali, awal zaman maupun akhir zaman. Suku bangsa manapun, negara manapun, daerah manapun, bahkan untuk bangsa jin maupun bangsa manusia. Ini keutamaan Nabi kita. Dan kemudian yang terakhir, wa khutima biyan nabiyyun, aku dijadikan penutup nabi-nabi. Jadi closingnya, penutup nabi-nabi, khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Beliau nabi yang terakhir, tapi yang pertama masuk surga. Terakhir diutus maksudnya, pertama masuk surga. Kalau diciptakan, yang pertama kali diciptakan adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi pernah debat sama Jibril. Kata Nabi, siapa yang duluan diciptakan? Sayalah, kata Jibril. Kata Nabi, saya. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, waktu kamu selesai diciptakan, apa yang pertama kali kamu lihat? Kata Jibril, yang pertama kali aku lihat adalah cahaya. Nah itulah saya, kata Nabi. Kita nyebutnya Nur Muhammad. Itulah saya. Jadi duluan Nabi diciptakan. Tapi kalau diutus, Nabi yang paling akhir diutus adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau statusnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidnya, penghulunya, komandannya para nabi dan para rasul. Penutup nabi-nabi, dan yang pertama kali nantinya memberi syafaat pada hari kiamat. Dan dengan syafaat beliau nantinya semua umat Islam akan masuk surga semua. Makanya kalau baca bahasa-bahasa kayak gini nih Pak, bersyukur betul jadi orang Islam itu. Kita terlahir Islam saja sudah syukur, alhamdulillah. Karena ada syafaat. Nabi itu hanya nggak boleh memberi syafaat kepada satu golongan manusia. Siapa? Yang matinya dalam keadaan musyrik. Itu saja. Selain itu, sebesar apapun dosanya, Nabi boleh kasih syafaat. Selama man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Yang mati dari umatku yang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Satu hadis lagi. Lantas bagaimana melihat kelebihan Nabi ini? Bagaimana kita sebagai umat Nabi menyikapinya? Nah, ada 4 golongan umat Nabi yang paling disuka Nabi. Di surga nanti Nabi demen banget tuh kumpul sama umat-umat yang ini nih. Apa saja itu? Yang pertama, wajhun malih, umatnya yang berwajah manis.
Bapak-bapak ini manis nggak ya? Manis apa serem kira-kira? Kalau pahit sebel Nabi. Manis di sini bukan manis itu di warna kulit ya Pak. Manis yang dimaksudkan di sini adalah berseri-seri wajahnya. Makanya kita jadi orang Islam itu harus murah senyum. Tabassumuka inda wajhi akhika atau fi wajhi akhika laka shadaqah. Bermanis wajahmu, ceriamu, berseri-serimu, senyummu di hadapan saudaramu bagimu adalah sedekah. Bahkan senyumnya ibu-ibu di depan suami sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Makanya ibu-ibu kalau senyum depan suami, kalau nggak bisa senyum nyengir aja jadilah. Itu pahalanya sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Nabi suka betul dengan umatnya yang manis wajahnya, sumringah, ceria, ramah, bertutur kata yang indah. Ini suka betul. Kemudian yang berikutnya walisanun fasih. Yang Nabi suka itu adalah umatnya yang punya lisan yang fasih. Fasih di sini bukan dalam konteks ngebaca Qur'annya, karena orang-orang kan tingkat kefasihannya berbeda. Tapi artinya fasih ini ramah, perkataannya yang baik-baik. Kan ada orang itu gini Pak, kalau ngomong jelek lancar, tapi kalau ngomong baik pelekak-pelekuk. Ada orang itu kalau suruh pidato nyusun kalimatnya susah banget, muter-muter ngomongnya. Tapi kalau suruh ngerumpi kayak dioli mulutnya lancar. Kan ada ya Bu ya, kalau ngerumpi itu kayaknya nggak berhenti-berhenti, ada aja bahannya. Tapi kalau ngomong yang baik-baik kok kayaknya susah betul menyampaikannya. Nah Nabi suka betul dengan umatnya yang lisannya terbiasa dengan bicara yang baik-baik. Falyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau diam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa qalbun taqi. Umat yang paling disenangi Nabi dekat dengan beliau adalah yang memiliki hati yang takwa. Karena begini, takwa itu ukurannya bukan di penampilan, takwa itu di hati. Rasa mawas diri, waspada bahwasanya menyadari apapun yang dia kerjakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya takwa. Yang keempat kata Nabi, wayadun sahi, orang yang tangannya dermawan. Bahasa kitanya gini lah, itu kan kalau kita pinjam pakai bahasa Indonesia apa? Ringan tangan. Ringan tangan ada dua, tukang ngampelengin bini ringan tangan. Suka ngebantu orang, suka bersedekah, nyumbang masjid, berbagi dengan sesama juga ringan tangan. Yang Nabi katakan ringan tangan ini, tangan yang dermawan ini sebisa dia, entah dengan harta, entah dengan tenaga, entah dengan tangannya dia membantu orang lain. Ini 4 golongan yang sangat disuka oleh Nabi. Di surga nanti kumpul bersama beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Baik, sekarang kita masuk ke fikih.